Setiap hari, kita membacanya. Tapi apakah kamu tahu kisah dan rahasia besar yang tersembunyi di balik surah Al-Fatihah? Mengapa Allah menjadikannya pintu gerbang Al-Quran? Dan kenapa setan takut mendengarnya? Di video ini, kita akan kupas tuntas sejarah, makna, dan misteri surah yang paling agung ini. Jangan lewatkan detik demi detiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Ilmu, tempat di mana kisah-kisah Islami menjadi hidup dan penuh makna. Hari ini kita akan menyelami salah satu surah paling agung dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah. Siapkan hati dan pikiranmu, karena kamu akan menemukan hal-hal luar biasa yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Surah Al-Fatihah bukanlah surah biasa. Ia memiliki keistimewaan yang jarang dimiliki surah lain. Turun 2 kali, di Makkah dan di Madinah. Tapi mengapa Allah menurunkannya 2 kali? Ulama menjelaskan bahwa turunnya di Makkah menandakan pentingnya pondasi tauhid dan ibadah. Sedangkan turunnya di Madinah memperkuat peran Al-Fatihah dalam kehidupan berjamaah dan sosial umat Islam. Bayangkan, di saat awal dakwah yang sunyi dan penuh tekanan, surah ini hadir sebagai penyejuk hati dan petunjuk bagi Nabi Muhammad. Lalu di Madinah, ia menjadi penuntun umat dalam ibadah sholat 5 waktu. Bukan hanya itu, surah ini juga menjadi sumber utama kekuatan rohani umat Islam sepanjang sejarah. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita sebenarnya sedang mengulang doa yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada nabinya. Doa yang menyatukan seluruh umat Islam di setiap waktu dan tempat. Sungguh, Al-Fatihah bukan hanya pembuka Al-Quran, tapi juga pembuka jalan hati menuju cahaya ilahi. Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran, induk dari Al-Quran. Tapi kenapa gelar itu begitu penting? Karena dalam 7 ayatnya terkandung seluruh intisari ajaran Islam. Tauhid kepada Allah, pengakuan atas kekuasaannya, harapan akan kasih sayangnya, serta permohonan agar ditunjukkan jalan yang lurus. Ayat-ayat ini adalah ringkasan kehidupan spiritual seorang muslim. Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa semua kandungan Al-Quran, baik tentang akidah, ibadah, kisah para nabi, maupun hukum, semuanya bisa dikembalikan kepada Al-Fatihah. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, siapa yang memahami Al-Fatihah dengan sebenar-benarnya, maka ia telah memahami esensi Al-Quran. Al-Fatihah juga disebut sebagai As-Sabul Matsani, atau 7 ayat yang diulang-ulang, karena terus dibaca dalam setiap rakaat sholat. Ia menjadi napas dalam ibadah, dan peneguh iman dalam kehidupan. Maka tak heran, jika Al-Fatihah menjadi surah yang pertama kali diajarkan. Inilah bukti bahwa Al-Fatihah adalah poros kehidupan ruhani setiap muslim. Salah satu rahasia paling menyentuh dari surah Al-Fatihah adalah bahwa Allah sendiri membalas setiap ayat yang dibaca oleh hambanya dalam sholat. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah berfirman, "Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan untuk hambaku apa yang ia minta." Saat kita membaca, Alhamdulillahirobbil alamin, Allah menjawab, "Hambaku telah memujiku." Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, "Hambaku telah menyanjungku." Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, "Hambaku telah mengagungkanku." Dan seterusnya. Ini bukan sekadar bacaan hafalan. Ini adalah percakapan sakral antara makhluk dan penciptanya.
Kita mungkin tak mendengar suaranya, tapi yakinlah, Allah merespon setiap kata dengan cinta dan perhatian. Saat kamu hujuk membaca Al-Fatihah, sebenarnya kamu sedang berbicara langsung kepada Allah. Maka tak heran jika sholat yang khusyuk, dimulai dengan Al-Fatihah yang penuh penghayatan, akan mengubah hidup seseorang secara spiritual. Inilah dialog yang tak tertandingi, antara hati manusia dan Rob semesta alam. Al-Fatihah bukan hanya sebagai doa, tapi juga sebagai obat spiritual. Dalam sebuah kisah masyhur, para sahabat Rasulullah pernah menetap di suatu kampung, dan kepala suku di sana disengat hewan berbisa. Mereka mencoba berbagai cara, tapi tak ada yang berhasil. Lalu salah satu sahabat membacakan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah, dan dengan izin Allah, orang itu sembuh seketika. Kisah ini bukan dongeng, tapi diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Para ulama sepakat bahwa surah Al-Fatihah mengandung kekuatan penyembuh, baik bagi jasmani maupun ruhani. Bahkan Rasulullah menyebutnya sebagai as-syifa, penyembuh dari berbagai penyakit, mulai dari hati yang gelisah hingga tubuh yang lemah. Namun syaratnya satu, keyakinan penuh. Bacaan tanpa keimanan hanya akan menjadi suara. Tapi bacaan yang disertai kepercayaan dan penghayatan bisa menjadi energi ilahi yang menyembuhkan. Maka, jangan sepelekan kekuatan spiritual dari surah ini. Setiap hurufnya punya getaran rahmat, setiap ayatnya punya makna penyembuh, dan setiap bacaannya bisa membuka pintu pertolongan Allah yang tak terduga. Banyak yang bertanya, apakah Bismillahirrohmanirrohim termasuk ayat dari surah Al-Fatihah? Jawabannya ternyata berbeda-beda tergantung pendapat mazhab. Dalam mazhab Syafi'i dan sebagian besar ulama, Bismillah dihitung sebagai ayat pertama. Tapi dalam mazhab Hanafi, ia dianggap pembuka surah, namun bukan bagian dari Al-Fatihah secara resmi. Perbedaan ini menimbulkan kesan seolah-olah ada ayat yang hilang. Padahal tidak. Semua sepakat bahwa Bismillah tetap dibaca saat sholat, dan tetap menjadi bagian dari keberkahan awal surah. Bahkan dalam Mushaf Utsmani yang menjadi standar cetakan Al-Quran saat ini, Bismillah dicetak sebagai ayat pertama Al-Fatihah. Bismillah adalah pengingat bahwa semua dimulai dengan rahmat Allah. Ia bukan hanya pembuka surah, tapi juga pembuka rezeki, keberkahan, dan kehidupan. Maka, meskipun ada perbedaan dalam hitungan ayat, hakikatnya tetap sama. Surah Al-Fatihah dimulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan itu sudah cukup untuk menjadikannya sumber rahmat yang tak terputus bagi yang membacanya dengan hati yang ikhlas. Masya Allah, begitu dalam dan penuh makna surah Al-Fatihah ini. Mulai sekarang, jangan sekadar membacanya, tapi resapi, hayati, dan amalkan setiap katanya. Karena sesungguhnya, Al-Fatihah adalah kunci pembuka segala kebaikan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.